Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang Masjid Darun Najah rahimakumullah, menggunakan waktu sisa lebih kurang 7 menit kita mencoba untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Dan malam ini kita mengangkat sedikit ayat di surah Yasin ayat 2. Allah bersumpah wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Kita mengambil dan melandasi dari pendapat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau adalah pakar tafsir abad keemasan Islam. Beliau katakan ayat ini adalah sumpah Allah, mengatakan bahwa Al-Quran itu penuh hikmah, Al-Quran itu adalah kebenaran, dan yang membawa Al-Quran adalah Rasul Muhammad SAW, juga adalah orang yang sangat benar. Sehingga bersumpahlah Allah dengan wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim diterjemahkan bahwa demi Al-Quran penuh hikmah. Kenapa dimaknakan penuh hikmah? Beliau sampaikan karena Al-Quran itu ia menjadi hakim, ia juga kedudukan sebagai muhkim, dan Al-Quran juga sebagai muhkam. Jadi hakim, muhkim, muhkam. Sebagai hakim, seluruh perselisihan, pertikaian di dalam hukum-hukum harus kembali kepada Al-Quran. Ia sebagai hakim yang seadil-adilnya. Kemudian Al-Quran sebagai muhkim membuat sebuah pernyataan bahwa Quran itu adalah benar-benar sempurna, jujur dan adil. Sempurna, dia merangkum seluruh kitab-kitab samawi sebelumnya ada dalam Al-Quran, mengkritisi, menambah dan mengurangi, dan maka disebut dengan sempurna. Kemudian juga disebut muhkam, artinya tidak akan mungkin ada kontradiksi, karena yang membuat Al-Quran itu adalah, yang menciptakan Al-Quran itu adalah yang maha menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran juga diterjemahkan Al-Hikmah, adalah Al-Hikmah itu sendiri. Apa itu Al-Hikmah? Al-Hikmah itu adalah kebaikan atau kebijakan, kebijaksanaan. Seluruh yang ada di Quran itu, ayat demi ayat dalam Quran itu, sampai huruf-hurufnya penuh dengan hikmah. Tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqtaha za batila. Tidak ada yang sia-sia. Al-Quran itu sama sekali tidak ada yang mubazir, menurut pandangan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Jadi jangan main-main dengan Al-Quran itu, walaupun satu huruf saja dia penuh hikmah. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ibu-ibu, Al-Quran penuh hikmah. Dan kata hikmah itu di dalam Al-Quran itu termuat, menurut Quraisy Shihab itu ada 20 kali di 19 ayat di 12 surah. Lalu apa kata hikmah? Hikmah itu menurut bahasa artinya kebijaksanaan. Menurut istilah itu nasihat atau kepelajaran atau kebijakan atau hal-hal yang baik. Itu nama hikmah. Di dalam Al-Quran ada beberapa titik dan ada beberapa nama yang berkaitan dengan hikmah. Apa itu? Pertama, hikmah bermakna di dalam Al-Quran itu adalah sebuah pelajaran atau pengajaran. Itu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 231. Artinya apa? Semua yang ada dalam Quran itu adalah berisi pelajaran dan pengajaran. Maka makin digali Al-Quran itu, maka makin banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam itu. Maka tidak akan selesai. Sampai hari kiamat orang menafsirkan Al-Quran tidak akan selesai-selesainya. Sebegitu banyak ya. Kemudian kedua, hikmah arti berisi pemahaman. Maka kalau kita berdoa, bagusnya bukan hanya ingin mengilmukan Al-Quran, tapi juga harus ada yaitu Rabbi zidni ilman warzuqni fahman.
Jadi kita minta tambahkan ilmu tapi juga pemahaman. Itu di Quran surat Maryam ayat 12. Kemudian di Quran juga hikmah itu bermakna keajaiban. Jangan heran, Al-Quran itu bisa untuk jadi obat, keajaiban, bisa ngobat orang sakit. Dibaca saja bisa. Ini adalah sebuah keajaiban, hikmah. Hikmah itu ada kebaikan dari Al-Quran itu, disumbangkan oleh Allah melalui Al-Quran, yaitu bisa mengobati dan seterusnya. Kemudian Al-Quran juga mukjizat, mengalahkan kekuatan-kekuatan dahsyat orang-orang yang anti Al-Quran, habis dibabat oleh Al-Quran. Oleh karena itu beruntung kita memiliki kitab suci Al-Quran, kita beragama Islam, maka konsisten, konsekuen, kita harus istiqomah mendakwakan Quran, mengamalkan Quran, menjadi bagian dari kehidupan kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.